Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Hari ini kita akan belajar dari awal cara membuka Adobe Flash CS6. Yang pertama kalian harus lakukan itu adalah install terlebih dahulu Adobe Flash Professional CS6 di laptop kalian. Oke, yang pertama kita lakukan untuk membuka daripada Adobe Flash itu adalah cari di menu Start di laptop atau komputer kalian. Kalian cari atau ketikkan Adobe Flash Professional CS6, kemudian diklik. Nah, kalau Adobe Flash Professional CS6 agak sedikit berat kalau misalnya dibuka di laptop kalian yang spesifikasinya agak kurang. Nah, oke, tampilan dari Adobe Flash CS6 adalah seperti ini. Pertamanya, kemudian di sana ada create from template, kemudian create new. Nah, di sini kita akan fokus ke Action Script 2.0. Action Script 2.0 ini adalah kalian membuat animasi yang berbasis desktop, jadi bisa di play di komputer atau di laptop. Nah, kemudian yang Action Script 3.0 ini sudah support ke mobile dia. Kemudian yang ini juga, yang ke bawahnya ini sudah semua support ke Android atau mobile. Kemudian yang di create from template ini kalian bisa memilih untuk templatenya untuk Android, untuk advertising atau periklanan, atau untuk template animation. Nah, kalian bisa coba-coba diklik ya. Kalau animation, nah ini adalah salah satu contohnya. Kemudian kalian bisa klik OK. Kemudian kalau kalian cancel, kalian cari advertising. Nah, ini ada ukuran-ukurannya. Kalian bisa sesuaikan di previewnya. Kemudian kalian bisa pilih untuk Android berapa ukurannya di sini. Nah, oke. Itu. Nah, kemudian sekarang kita fokusnya ke Action Script 2.0 untuk membuat animasi di laptop atau komputer. Kita klik saja Action Script 2.0. Nah, ini adalah tampilan daripada Adobe Flash CS6. Adobe Professional Flash CS6. Nah, di sini ya. Nah, untuk tampilannya ini kalian bisa atur ya, mau timelinenya di bawah, mau timelinenya di atas seperti ini. Kalian bisa atur tampilannya di menu window. Menu window, kemudian cari workspace di bawah sini. Kalian bisa cari animator, klasik, debug, designer, developer. Nah, kalau misalnya saya pilih salah satu, misalnya esensial. Nah, dia akan berubah, timelinenya udah ada di bawah. Kemudian kalau saya ganti lagi, cari menu window, workspace, klasik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Saya harapkan semuanya memilih klasik ya, karena tutorialnya ini saya akan pakai tampilan Flash versi klasik. Nah, jadi seperti ini. Oke, yang pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu dari atas. Oke, di sini adalah menu bar daripada Adobe Flash Professional CS6. Menu bar ini sudah umum sekali ya, kalian juga bisa temukan di Microsoft Office, aplikasi desain yang lainnya, semuanya pasti terdapat menu. Ada menu file, edit, view, dan lain sebagainya nanti ini ya. Kemudian kita turun ke samping kiri. Di samping kiri ini adalah toolbar. Toolbar ini adalah digunakan untuk membuat objek, mengedit objek, mewarnai objek. Nah, di sini tempatnya. Oke, kemudian kita ke layer satu ini. Layer satu ini adalah untuk menampung daripada gambar yang akan kalian buat. Layer satu ini. Nanti kita bisa tambahkan layer, insert, timeline, layer. Nah, nama layer 2, nama layer 3, seperti itu. Jadi layer ini kalian bisa atur naik ke bawahnya, naik ke atas. Nah, seperti ini bisa turun. Nah, seperti itu, di drag ya, klik tahan drag. Nah, dan di sampingnya ini ada kotak-kotak kecil dan ada angka juga seperti penggaris di sini. Jadi ini namanya adalah timeline. Timeline itu apa? Timeline itu adalah kumpulan beberapa frame untuk mengatur animasi kalian nanti di sini. Jadi kalau kalian misalnya cari frame 10, luruskan dengan angka 10 di sini. Di sini berarti cari layer 2 frame 15 misalnya. Cari layer 2 frame 15 berarti di sini. Oke. Nah, ini nanti akan mengatur animasi kalian. Misalnya sampai frame berapa, frame 100 misalnya. Nah, di sini kalau kalian misalnya menganimasikan sampai frame 100, animasinya akan kelihatan di sini berapa detik dia animasinya.
Oke, ini adalah digunakan untuk mengatur animasi dan menaruh objek juga di setiap keyframe. Ini namanya keyframe ya. Kotak-kotak kecil ini adalah namanya keyframe. Nah, disinilah kita akan mengatur animasinya nanti. Kemudian di tengah-tengah kotak yang besar ini adalah tempat menggambar nanti. Ya, di sini adalah tempat objeknya beranimasi. Oke, jadi kalian mau import gambar ke sini boleh juga. Kalau kalian misalnya menggambar di sini juga bisa. Kalian bisa juga menggambar dengan menggunakan aplikasi lainnya ya. Nanti di convert menjadi JPEG. Tetapi saya sarankan untuk membuat animasi dua dimensi dengan menggunakan Adobe Flash, saya sarankan menggunakan gambar vektor. Gambar vektor itu gambarnya bisa dibuat langsung di Flash di sini, atau kalian juga bisa menggambar di Adobe Illustrator atau Corel Draw. Nah, kalian langsung aja copy paste bawa ke sini, copy di Corelnya, paste di sini. Bisa seperti itu ya. Jadi saya sarankan menggunakan gambar vektor saja. Karena untuk animasi dua dimensi menggunakan Flash ini, dengan menggunakan selain vektor nanti gambarnya akan ngeblur. Jadi gambar vektor itu tidak akan ngeblur kalau misalnya di Adobe Flash. Kemudian di sebelah kanannya itu ada properties. Nah, ini ketika kalian klik properties daripada stage-nya atau area menggambarnya akan muncul seperti ini. Publish setting ini adalah untuk mempublish jadi SWF atau JPEG atau GIF atau PNG. Nah, di sini nanti kita bisa ubah. Kemudian ini kan action script 2.0 yang tadi kita pilih. Kemudian flash player-nya ini tergantung flash player berapa nanti yang kalian install. Kemudian nah ini nanti kelihatan di sini flash player-nya. Oke. Nah, properties yang di bawah itu ada FPS. Kepanjangannya adalah frame rate per second. Jadi kalau di sini memakai 24 frame, jadinya di sini ya, kita kembali ke timeline. Di sini frame ke-24 ini artinya baru 1 detik animasinya. Frame rate per second. Jadi ketika 24 frame artinya animasinya baru 1 detik. Ketika ini ditambah menjadi 48 artinya itu animasinya baru 2 detik. Nah, begitu seterusnya. Kalau misalnya ini kuranginya itu adalah minimal 12 frame ya. Kalau misalnya kalian kurangi sampai 5 frame, animasinya tidak akan mau berjalan. Jadi semakin kecil frame rate per second-nya ini, animasinya semakin lambat. Semakin besar frame rate per second-nya ini, animasinya akan semakin cepat. Oke. Kemudian di bawahnya ada size. Ini adalah ukuran daripada lembar kerjanya. Dia berupa pixel ya. Nanti kalian bisa atur ini sesuai dengan ukuran laptop kalian. 1024 kali 720 atau 768 terserah, silakan ya. Kemudian stage di sini ada untuk mewarnai daripada backgroundnya. Nah, di sini ya kalian bisa ubah warna backgroundnya sesuai dengan selera kalian. Oke, di bawahnya dilupakan ini. Nah, di tengah-tengahnya ini ada beberapa icon. Nah, di sini adalah icon color. Icon color ini nanti digunakan untuk mewarnai gradasi. Nah, di sini untuk memilih pewarnaan yang satu warna saja. Nah, di sini nanti untuk perataan, menaruh objeknya tepat di tengah-tengah daripada stage-nya. Ini ada perataan. Nah, ini untuk perataan juga sama ya. Di sini diam. Oke, dan ini kita jarang untuk gunakan. Nah, ini library-nya. Apapun yang kalian buat di sini, apapun yang kalian masukkan ke sini kalau berupa simbol, dia akan muncul di sini. Oke. Nah, di sini untuk membuat folder daripada layernya nanti. Oke, di sana ini untuk debug daripada coding-codingnya. Itu ActionScript 3.0 punya. Oke, itu adalah sedikit penjelasan tentang bagaimana tampilan daripada Adobe Flash CS6. Oke, kita sekarang akan coba membuat objek sederhana menggunakan Adobe Flash. Jadi layer 2-nya ini bisa kalian delete ya, klik kanan, delete layers. Nah, jadi layer 1 aja. Oke, sekarang kita akan coba membuat objek di sini. Kita membuat objek itu dengan tools rectangle tools ya. Dengan rectangle tool, diklik rectangle toolnya, atau kalau misalnya tidak muncul, kalian bisa klik tahan. Di sini ada rectangle tool dan oval tool. Kita fokus pakai dua ini aja ya.
Kita fokus pakai dua ini aja. Nah, kita pakai rectangle tool. Silakan kalian bikin rectangle tool seperti ini, tekan shift di keyboard, kemudian tekan shift di keyboard, geser mouse-nya, klik tahan, geser mouse-nya ya. Nah, akan seperti ini. Menekan shift itu artinya agar membuat objeknya memang benar-benar persegi seperti ini. Oke, setelah kalian menggambar, usahakan langsung kembali ke selection tools di sini. Ya. Setiap selesai menggambar, usahakan langsung kembali ke selection tool seperti ini ya. Nah, ini. Jadi kalian bisa pindah-pindahin seperti ini. Oke. Nah, ini objeknya adalah objek shape. Nah, di mana kalian tahu bahwa ini adalah objek shape? Yang pertama, ketika kalian klik atau seleksi, akan muncul titik-titik putih di tengah-tengahnya. Kemudian yang kedua cara menentukan bahwa ini adalah shape adalah kita langsung cari pojok kanan atas di sini, properties. Ketika objeknya diklik, maka di sini akan muncul bahwa adalah shape. Objek shape itu adalah objek yang masih bisa diedit. Contohnya, kalau kalian misalnya klik sembarang dulu ya. Untuk mengedit objek shape, kalian harus klik sembarang dulu. Kemudian kita bisa edit, lengkung-lengkungkan dia. Contohnya, klik sembarang, kemudian kalian arahkan kursornya ke garis pinggirnya, sehingga kursornya itu memunculkan garis lengkung seperti ini, itu artinya sudah bisa dilengkungkan. Nah, klik tahan seperti ini. Oke. Nah, kembali ke pinggirnya kotak tadi, muncul lengkung. Nah, ini sudah bisa diedit. Nah, seperti itu. Kemudian seperti ini. Nah, itu. Kemudian seperti ini. Nah, ini adalah objek shape. Objek shape itu adalah objek yang masih bisa diedit seperti ini. Dengan gampang kita mengubah warnanya. Di sini ubah warnanya ya. Nah, kita pakai paint bucket tool untuk menumpahkan warnanya. Nah, seperti ini. Kembali lagi ke selection tool. Kalau untuk secara otomatis mewarnainya, kalian bisa klik dulu. Kemudian cari pewarnaannya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian ujung-ujungnya ini kalau berbentuk shape, nah kalian juga bisa edit. Arahkan kursornya tepat ke ujungnya sampai muncul siku seperti itu pada kursornya. Kalian bisa klik tahan, tarik seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini kalian tarik. Nah, seperti itu. Oke, kalian juga bisa geser seperti ini. Nah, itu. Ini adalah objek shape yang masih gampang diedit. Nanti ada lagi objek selain shape yang teknik pengeditannya berbeda daripada objek shape. Kalau misalnya kalian menambah objek berupa lingkaran misalnya dengan warna yang sama, misalnya kalian tumpuk seperti ini, tekan shift ya, dengan warna yang sama seperti ini, nah dia akan tergabung menjadi satu. Oke, dia akan tergabung menjadi satu seperti ini. Tetapi ketika kalian membuat objek dengan warna yang berbeda, kalian ubah dulu warnanya. Misalnya kalian buat objek seperti ini, kalian tumpuk juga. Objeknya akan terpotong jadinya. Nah, terpotongnya bagaimana? Kalian kembali dulu ke selection tool. Nah, kalian pindahkan lingkaran ini. Coba pindahkan. Nah, ke sini misalnya. Nah, dia objeknya akan terpotong. Kalau sama-sama berbentuk shape. Ya. Kalau objek shape kalian tumpuk, dia akan menjadi satu atau terpotong sesuai dengan warna yang kalian buat. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini saya pindahkan sekarang, dia akan terpotong juga. Oke, seperti itu. Itu adalah objek shape. Oke, mudah-mudahan dipahami ya. Nah, kemudian kalau kalian misalnya membuat gambar objek shape, tetapi di sini ada garis pinggirnya, itu artinya stroke color-nya aktif. Nah, kalau saya sudah tidak aktif. Kalau misalnya saya aktifkan stroke color-nya, saya aktifkan stroke color-nya, loh kenapa ini belum ada garis pinggirnya? Nah, saya bisa kasih stroke color itu dengan menggunakan ink bottle tool. Nah, di sini di paint bucket klik tahan ya. Ink bottle tool ini adalah untuk menambahkan garis. Nah, di sini. Kembali lagi ke selection tool. Nah, untuk seleksi ini kalian bisa seleksinya seperti ini ya. Nah, pakai selection tool atau ya. Sebagai selection tool baru kelihatan garisnya. Nah, untuk membesarkan garisnya kalian bisa klik pinggirnya. Nah, di sini di sebelah kanan ada property stroke. Kalian bisa besarkan, geser di sini. Nah, atau kalian bisa ubah angkanya di sini 5 gitu misalnya. Enter. Nah, dia akan berubah. Tetapi kalau membuat objek shape dengan ada garis pinggir, itu akan sangat berbahaya ketika kalian ingin menganimasikan. Kenapa?
ketika kalian ingin memindahkan objeknya ini misalnya dengan garis pinggir yang kecil misalnya 0,10 misalnya. Oh, itu adalah garisnya. Tetapi ketika kalian mengklik, nah, objek ini serasanya sudah semuanya terpilih. Tetapi tidak. Nah, ketika kalian pindahkan, otomatis akan seperti ini jadinya. Oke. Nah, jadi garis pinggirnya ini masih tetap di sini. Ini akan menyebabkan animasinya hancur berantakan. Maka dari itu, saya sarankan ketika membuat objek animasi 2 dimensi menggunakan Flash, jangan sekali-sekali menggunakan garis pinggir. Jadi matikan dulu garis pinggirnya di stroke color sini ya. Nah, di sini dimatikan dulu. Diklik dulu ini, kemudian cari slash garis diagonal seperti ini nih, diklik. Nah, maka akan hilang garis pinggirnya di sini. Oke. Kemudian kalau kalian misalnya ingin mewarnai fill color di lingkaran ini, diklik aja fill colornya. Nah, pilih warnanya sesuai dengan selera. Kemudian hati-hati ketika alpanya ini adalah 0. Ketika alpanya ini adalah 0, mau kalian pilih warna apapun, dia tidak akan mau terwarna. Misalkan saya kasih 0 dia nih. Nah, saya kasih 0. Nah, dia akan hilang. Karena alpanya di fill color itu adalah 0. Kemudian saya klik lagi. Ketika misalnya saya ubah alpanya ini menjadi 100, saya klik sembarang. Nah, dia akan muncul. Oke, hati-hati ya di alpanya ini. Kadang-kadang dia menjadi 0 sendiri, atau kalian lupa menjadikan 0. Nah, silakan cari di fill color alpanya ini ganti jadi 100%. Oke. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah contoh daripada objek shape. Nah, kemudian sekarang kita akan coba mewarnainya dengan yang gradasi. Nah, saya delete dulu ini objeknya ini. Saya pindahkan ini. Oke. Untuk membesarkan dan mengecilkan objek, kalian bisa menggunakan Free Transform Tools. Nah, di sini Free Transform Tools ya. Kalian bisa besarkan, nah seperti itu, atau kalian bisa tekan Shift, atau kalian bisa tekan Alt Shift di keyboard. Nah, seperti ini ya. Untuk membuat dia menjadi besar dan kecil, kalian bisa pilih Free Transform Tools. Kalau sudah muncul titik-titik seperti ini, itu artinya bisa dibesarkan, dikecilkan. Nah, kita akan coba mewarnai dengan warna gradasi. Kita cari Fill Color. Nah, kita cari warna gradasi di sini, di bawahnya nih. Untuk warna gradasi itu terbatas di sini ya, tapi kita nanti bisa ubah warnanya dengan berbagai macam warna. Nah, seperti ini misalnya. Kalau sudah seperti ini warna gradasinya, kita akan bisa ubah ditambahin warnanya atau ubah warnanya. Di mana? Di icon color di sini. Icon color ini diklik. Nah, kemudian di bawah sini ada warna yang berbeda. Nah, di sini kalian bisa tambahkan warna yang berbeda lagi dengan cara klik 2 kali atau klik sekali aja bisa ya. Nah, misalnya tambah di sini. Nah, oke, warnanya akan seperti itu. Kemudian kalian bisa klik di sini. Nah, klik 2 kali. Jadi untuk menambah warnanya ya. Nah, seperti itu misalnya. Oke. Kemudian yang terakhir, ini kalian bisa ganti warnanya seperti ini. Oke. Kalau sudah seperti ini, kalian bisa atur pewarnaannya sesuai dengan selera kalian. Nah, untuk menghapusnya gimana? Tinggal klik tahan, tarik ke bawah. Kemudian klik tahan, tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Oke. Kalian bisa tambahkan dengan cara klik sekali, itu belum muncul pewarnaannya. Klik lagi sekali, klik 2 kali ya. Nah, maka akan muncul pewarnaannya seperti ini. Oke. Nah, jadi bisa klik sembarang sekali lagi. Nah, ini adalah teknik pewarna gradasi. Oke. Nah, ini adalah contohnya. Oke, demikian dulu pertemuan hari ini untuk membahas objek yang dasar pada Flash, kemudian bagaimana tampilan Flash. Oke. Nanti di pertemuan berikutnya akan saya bahas animasi yang sederhana menggunakan objek shape. Oke, sekian terlebih dahulu. Selamat mengikuti tutorialnya. Semoga sukses.